Selamat siang para pemirsa TG Channel, selamat bertemu kembali ya. Hari ini saya mengasihkan topik baru yaitu biomass dan co-firing. Bagaimana biomass sebagai sumber energi terbarukan di Indonesia bisa berkontribusi maksimal untuk energi listrik. Materi ini sebagai bahan oleh-oleh saya hasil seminar di Bali untuk di-share kepada para pemirsa. Selamat menyaksikan. Sebagai salah seorang yang dulu nyusun ngoret-ngoret kebijakan energi nasional, bagaimana capaian 23% EBT, waktu itu penetapan Kenya bersama dengan Pak SBY, PP 79, kemudian dilanjutkan RUEN yang ditandatangani oleh Pak Jokowi, bagaimana kita menghitung, meyakinkan bahwa EBT 23% itu bisa dicapai di dalam bauran energi nasional. Jadi EBT 23% itu intinya tidak hanya mengurangi emisi, tetapi bagaimana mendorong penguatan teknologi nasional, menciptakan lapangan kerja, menopang pertumbuhan ekonomi energi, itu adalah sasaran-sasaran kita. Gitu. Jadi catatan yang paling kuat bahwa percepatan EBT bukan menjadi pasar impor. Jadi kalau ada teman-teman yang katanya terhambat EBT-nya karena impor, kalau mempercepat pasar impor, bahwa duit kita itu dipakai untuk membiayai kehidupan negara lain. Jadi ini yang perlu saya selalu menyampaikan, merimain kepada beberapa pihak yang selalu percepatan EBT, janganlah percepatan EBT dijadikan pasar impor dengan alasan kita mengurangi emisi. Tapi duit kita kesedot. Jadi yang harus didorong adalah percepatan EBT menciptakan domestik industri, mempercepat penguatan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja nasional. Itu adalah arah goal daripada kita mendorong 23%. Kalaupun nanti harus ada subsidi, nggak apa-apa. Ada fiskal, nggak apa-apa. Karena fiskal subsidi untuk kehidupan bangsa kita. Tapi kalau fiskal subsidi kita deliver untuk ekspor, itu namanya kita cerdasnya derajat 2. Cerdas kita. Tapi menghidupi orang lain. Lebih sayang kita kepada tetangga daripada anak-anak kita di dalam negeri. Jadi highlight kita ini biomass ini adalah terobosan yang luar biasa. Kita apresiasi kepada teman-teman PLN yang membuat terobosan bagaimana co-firing yang dilaksanakan, supaya kita ketahui bahwa co-firing itu bukan suatu teknologi yang baru, sudah berjalan, tapi inisiatif bagaimana mendalami di pembangkit bisa substitusi terhadap batu bara. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini kemudian untuk produksi biofuel, ya, jadi bisa biomass untuk produksi biofuel. Ya untuk apa biofuel? Untuk energi dan seterusnya, untuk listrik dan seterusnya bisa dimanfaatkan. Kemudian dicontoh proses ya biogas bisa. Kalau dulu kita tradisional itu biogas langsung untuk masak menghasilkan gas, juga biogas untuk transportation, biogas untuk power generation. Jadi bisa dipakai untuk berbagai aplikasi pemanfaatannya. Bagi kita seperti hal baru, tapi bagi negara lain, saya kemarin 3 minggu yang lalu baru pulang dari Denmark. Itu ternyata di Denmark itu nggak ada landfill, sampahnya nggak ada, landfillnya nggak ada. Aneh, tapi adalah kesadaran masyarakat untuk bagaimana memanage sampah. Tapi kesadaran masyarakat bisa muncul sendiri, nggak bisa, ada manajemen dari government. Jadi pemerintah harus memanage. Tadi kita kasih apresiasi lah sama Pak Bupati Tangerang, ya bisa menjadi inisiator. Kita ngobrol sama Bu Cita, dipromosikan supaya daerah-daerah itu mengambil contoh bagaimana sampah diolah. Sampah itu nggak bisa diolah oleh masyarakat sendiri, Pak. Di mana-mana, saya ke Jepang, ke Korea, ke Swedia dulu yang awal-awal saya belajar sampah di 2011, 2010, 2011, itu memang pemerintah turut campur dalam mengelola sampah. Sampah harus di-manage, bukan diserahkan kepada pengusaha mengelola sampah. Pemerintah memanage, pengusaha atau swasta bisa memanfaatkan site dari sampah itu untuk yang bermanfaat, tidak sekedar landfill. Kalau landfill merusak tanah, ya. Jadi bisa dipakai gasnya metan ataupun untuk pupuk dan lain-lain. Itu yang sekarang the way of thinking pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk bagaimana mengelola sampah. Yang saya usahakan selama ini mengelola sampah untuk energi, hambatannya banyak. Tipping fee nggak bisa jalan. Kenapa? Karena ada pendapat
kalau dikasih tipping fee, kemudian sampah tadi side product yang dimanfaatkan untuk listrik, loh pemerintah kok mensubsidi pengusaha, kesannya adalah itu gitu. Sehingga secara legislasi susah disetujui. Termasuk pihak-pihak yang legal seperti pihak yang berkaitan dengan hukum itu juga bisa menilai ini memberi subsidi pengusaha ada unsur korupsinya gitu. Tapi sebenarnya bisa dihitung kalau misalnya sampah untuk energi direct ke listrik, berapa sih harga listrik yang dihasilkan dari sampah? Kemudian sampah yang dihasilkan tadi berapa kalorinya? Bisa dihitung antara output dan input, balance nggak sih? Sebenarnya tipping fee-nya cukup. Tugas mengumpuli sampah ya selama ini seperti biasa, pemerintah tumpuk di tempat sampah, kemudian sampah itu dikelola oleh pengusaha, ada set produk. Ke Korea kalau kita lihat bapak-bapak ya, itu yang besar itu mereka tinggal terima sampah bersih aja dari pemerintah daerah, kelola, kemudian jadi listrik, kemudian jadi biofuel atau produk-produk set produk lain yang memang bisa menghasilkan rente perekonomian yang lanjut. Tapi kotanya kan bersih. Pergi ke Seoul bersih, pergi ke Tokyo bersih. Kenapa? Nggak ada sampah, semua ada kesadaran. Bahkan di Istanbul aja, di Turki itu sampah udah masuk ke lubang-lubang langsung dibuang, ada penampungnya. Jadi memang harus ada kepedulian. Selama pemerintah daerah saya yakin tidak peduli sampah, kotanya akan kotor. Yakinlah, di mana-mana. Tapi kalau kita datang ke negara barat, kok bisa ya sadar semua gitu ya? Karena ada tugas pemerintah. Tapi kalau kita sebagai warga bisa nuntut kepada pemerintah. Kenapa enggak? Rakyat udah bayar pajak. Apa yang dikerjakan pemerintah sekedar untuk mengolah sampah aja nggak bisa? Itu question, Pak. Mengolah sampah aja nggak pandai, bagaimana mengelola yang lain? Kalau kita di rumah juga nggak pandai mengelola sampah, rumah jorok, kotor. Bagaimana rumah tangga kalau sampah nggak beres? Ya rumahnya jelek, kotor lah. Kita datang mau dikasih minum pun gelasnya kuning-kuning karena nggak pandai atau sampah banyak, susah. Jadi tapi kalau kita masuk di restoran yang bersih, Bapak Ibu pasti akan nyaman. Oh clean, hygiene, itu adalah gambaran hidup kita. Kalau datang di restoran di Eropa, di Jepang, di Korea, kita senang karena gelasnya bersih, dapurnya bersih, standarisasi. Itu adalah salah satu contoh konkret Pak. Nggak apa-apa kalau ada pemerintah daerah yang apa ya kita kritisi aja ya Pak. Untuk kebaikan masa depan bangsa yang maju, contohnya adalah bangsa yang bisa mengelola sampah. Setuju Pak ya? Setuju. Baik, ini contoh Pak ya, ini pembakaran ya sampah dibakar menghasilkan steam ya, uap. Ini kalau tadi pembangkit ini teori-teori lah, tapi sekedar udah diketahui kalau orang PLN udah hafal betul ini. Ya, co-firing. Apa sih co-firing itu Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi kalau ada yang belum paham ya sedikit saya singgung, itu adalah substitusi ya, substitusi kita mendorong bagian daripada suatu pembangkit yang selalu itu pakai fosil, pakai batu bara, disubstitusi sebagian dengan campuran dari biomass tadi. Itulah yang disebut dengan co-firing. Rata-rata bisa 3-15% untuk input energi. Lebih dari itu menjadi masih question. Ya, jadi sementara ini yang sudah berjalan seperti di beberapa negara di Eropa itu ya 3-15% input ya. Jadi memberi keuntungan kalau co-firing ini daripada misalnya sampah tadi biomass bikin pembangkit baru itu biasanya infrastruktur itu akan menjadi lebih mahal, mending disubstitusi dulu, apalagi kita besar ya nggak perlu ada pembangkit baru, cukup masuk di dalam pembangkit itu ya, ikut pada pembangkit existing dan seterusnya. Kemudian teknik, kalau tekniknya co-firing bisa apa? Direct co-firing, indirect co-firing atau parallel co-firing, blending, spirit fuel blending. Jadi bisa teknik-teknik ini tinggal bergantung pada operator untuk mengelola ini. Kemudian saya akan singgung sedikit Pak, kita selalu bicara transition energy. Apa sih transisi energi? Jadi kalau kita bicara masalah transisi energi, sebenarnya Indonesia sudah punya konsep yang fundamental. Saya perlu bangga pada kita. Sebelum negara lain bicara transisi energi, di 2014 kita sudah menetapkan CAN, kita berani declare 23%, itu banyak negara-negara maju mengapresiasi. Saya ketemu sama waktu itu chairman-nya Swedish Energy Agency, kemudian dengan Denmark Energy Agency, sempat juga ketemu dengan waktu itu Perdana terus bicara mengapresiasi pemerintah Indonesia. Wah, Indonesia luar biasa bahwa kita sebagai negara berkembang, negara yang belum berpikir bahwa masih perlu tumbuh ekonomi dengan energi murah, kita sudah berpikir 23%. Saya bilang Indonesia walaupun masih miskin, poor, ya, tapi kita berpikir global.
Kita nggak mau jadi bangsa yang destruction di dunia dengan terus membakar. Kita ambil terobosan, diapresiasi Pak oleh mereka. Karena kita sudah bikin target yang 23%. Jadi kalau kita bicara transisi energi adalah percepatan pergeseran dari ketergantungan terhadap fosil, kita menuju kepada pemanfaatan new and renewable energy seperti hydro, geothermal, matahari, angin, biomass, biogas, biofuel, tidal, dan seterusnya. Nuklir termasuk clean ya, tapi kita bukan renewable, dia termasuk bukan new, dia renewable energy. Jadi faktornya memang kalau mau percepatan ini, ya kalau menurut Irena konseptual perlu policy framework, kemudian ada teknologi, kemudian ada financing dan investment. Itu kalau mau sukses kita di dalam hal ini. Jadi kalau kita bicara policy framework, ini kita udah ada PP nomor 79 2014 tentang kebijakan energi, Undang-Undang nomor 30, ada Perpres UN nomor 22 tahun 2017, dan seterusnya sebagai landasan untuk kita udah punya framework. Financing ini yang sering sulit, masalah skema pembiayaan. Kemudian teknologi. Ya, salah satu sekarang yang diterobos oleh PLN kita apresiasi dengan co-firing. Ini adalah suatu teknologi. Kalau PV kita impor Pak, belum domestik, ya, belum domestik. Untuk memasarkan inverter produk lain, saya pernah mengusahakan supaya lain itu bisa dibeli di dalam negeri melalui APBN aja sulit, masih impor. Nggak tahu siapa yang ngambil keputusan untuk impor. Tapi kalau nggak dipakai, nggak dimulai dari dalam negeri, ya kita nggak meningkat gitu. Jadi teknologi dalam suatu produk, kemudian produk harus memenuhi suatu standar tertentu. Kalau nggak dipakai, nggak dibeli, dia nggak ada continuous improvement untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Jadi harus di-create market yang jelas, ada proteksi untuk kepentingan dalam negeri kita. Nah, jadi ini saya review ulang. Tujuan pemanfaatan EBT ini Pak, target kita kan ini udah di mana-mana di bawah. Jadi kita apresiasi lah. Ini memang kita yang mendesain dulu. Dulu memang ada tujuan apa? Mencapai target bauran energi ya, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, mendorong potensi berdirinya industri EBT nasional, membantu pemerintah menciptakan ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap fosil serta menciptakan lapangan kerja baru. Itu sebagai main goal kita, percepatan EBT, lapangan kerja. Jadi bagaimana pertumbuhan energi itu mendrive pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, bukan meminimisasi pengurangan tenaga kerja. Gitu. Jadi harapan kita. Sekarang coba Bapak perhatikan percepatan EBT di luar negeri, dia berkembang dari PV atau wind power, tapi berapa banyak industri yang tumbuh di sana? Baterai berkembang, industri yang tumbuh, inverter konverter berkembang, menciptakan lapangan-lapangan kerja baru juga buat masyarakat di sana. Selebihnya dia ekspor. Bapak mau pergi ke China sempat, itu industri PV luar biasa. Domestic marketnya great, kemudian sisanya dia ekspor keluar. Jadi ada hal yang kita nggak bisa capai Bapak Ibu sekalian ya. Dulu kita memang punya goal bahwa mimpi kita di 2025 konsumsi listrik per kapita itu sampai 2.500 kWh per kapita. Tapi ini nggak sampai. Kenapa? Memang ekonomi kita nggak mampu tumbuh seperti diskenariokan. Ya, kalau ini bisa tumbuh, saya kira nggak akan ada masalah seperti yang dihadapi PLN sekarang oversupply. Itu nggak mungkin. Karena dulu skenario kita di 2012 itu Bappenas meyakinkan betul bahwa ekonomi bisa tumbuh 7% sebagai negara berkembang. Kalau dia tumbuh 7%, maka yang harus disiapkan adalah bagaimana infrastruktur energi, baik gas, minyak, maupun listrik, itu harus bisa tumbuh. Kemudian bagaimana sisi hulu untuk menyiapkan. Salah satu yang harus diperkuat juga adalah pemanfaatan EBT. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu ya, jadi sama ini tujuannya, ya saya kira. Nah, apa prasyarat penyediaan tenaga listrik? Ini kadang-kadang sering terjadi kontradiktif antara pasokan yang intermittent sama pasokan yang sustainable, yang bisa kontinu. Jadi listrik itu ada prasyarat, ya, penyediaan listrik harus sustainability-nya terjamin. Kemudian reliability, continuity, quality-nya harus terjamin. Kemudian keekonomian. Jadi integrasi ketiganya ini harus disiapkan. Gitu. Makanya PLN ada komposisi energi mix, minimisasi risk, minimisasi spending risk, supaya ini mencapai angka keekonomian. Kalau angka keekonomian di industri kita harganya kompetitif, ya harapannya ada competitiveness di industri dan bisnis, dan
customer satisfaction. Jadi ini ada masalah. Jadi kalau nanti masuk NDBT yang sifatnya tidak continuous, misalnya intermittent, itu juga menjadi problem. Jadi masalah baru, menjadi masalah yang dampaknya apa, ke ekonominya tidak tercapai. Bukan kita menolak untuk saat ini, tapi kita arahkan EBT yang dipercepat adalah EBT yang bersifatnya continuous. Nah, ini nggak usah saya lanjutin. Ya, ada satu faktor Bapak Ibu sekalian yang saya singgung tadi ya, bahwa kita dulu punya planning untuk mimpi. Mimpinya di 2025 kita bisa mencapai 2.500 kWh per kapita. Ternyata nggak sampai. Kalau ini bisa tercapai, dulu kita butuh listrik 135 giga, posisinya 90, skenario-nya sisanya itu EBT bisa 45,1. Luar biasa Pak. Kalau 45,1 EBT bisa dibangun sampai 2025, berapa ratus triliun investasi itu, berapa banyak lapangan kerja yang bisa diciptakan gitu. Tapi dream kita nggak tercapai karena sektor hilir kita di ekonomi industri kita belum tumbuh gitu. Ekonomi industri kita belum tumbuh sekarang ini. Kalah kompetisi industri kita, impor kita yang masuk, sehingga ini nggak tumbuh. Jadi ya ke depan kita harapkan nanti pengambil keputusan kita maupun pemerintah maupun DPR juga bikin roadmap yang benar, yang bagus, kemana arah pembangunan sektor industri kita yang menciptakan lapangan kerja, menciptakan daya saing ekonomi, menciptakan kemampuan ekspor kita, mengurangi impor yang menyebabkan bangsa kita kompetitif. Jadi bangsa yang kompetitif itu kalau pandangan akademisi, saya sebagai dosen Pak, saya pernah dekan, adalah bangsa yang mampu mentransformasikan secara maksimal knowledge-nya digabung dengan skill, mengolah sesuatu menjadi suatu nilai tambah. Itu bangsa unggul. Jadi itulah dia. Contoh, China unggul dia, mampu memaksimalkan knowledge. Ada skill, sumber daya diolah, nggak diekspor. Coba lihat, ada nggak data ekspor minyak Cina? Ada nggak ekspor batu bara Cina? Ada nggak ekspor sumber daya? Nggak ada, diolah semua. Tapi kita lebih senang ekspor. Nggak kita paksakan, kita olah maksimal. Kalau kita paksakan olah maksimal, kita kelola. Ada yang tanya, Pak Tumiran mampu nggak sih orang Indonesia? Kalau kita ukur kemampuan, karena saya pernah dekan, saya mendidik anak-anak. Anak Indonesia mampu, banyak yang pintar. Contohnya anak-anak S1 dari UGM itu kalau teknik masuk ke luar negeri, sekolah langsung S2 di beberapa negara perguruan tinggi yang high level diterima mudah. Artinya daya saing intelektual kita itu mampu. Tinggal kita gabung skill, guidance politik, roadmap, bagaimana kita menjadi bangsa yang mau mandiri, tinggal itu kuncinya. Ini sebagai dosen, sebagai bapak dan anak mahasiswa bicara, saya yakin bisa. Kenapa nggak bisa? Tinggal roadmap ke sana, kombinasi knowledge, skill, kita bikinkan roadmap. Mau kemana bangsa Indonesia berkompetisi? Itu harus kita siapkan untuk long term program untuk sustainability generasi ke generasi. Saya masih punya keyakinan ya, transformasi knowledge, skill dan nilai tambah. Ini kita belum tercapai. Ya. Jadi ya ini EBT-nya nggak bisa banyak di sini. Inilah problem kenapa faktor menurut pengamatan kami melambatnya capaian energi baru dan terbarukan ini. Karena memang kita nggak growth. Sementara infrastruktur fosil itu sudah disiapkan jangka panjang. Karena sudah disiapkan demikian, kemudian demand nggak naik, ya stagnan. Itu mau diapakan kemarin? Misalnya batu bara dipercepat untuk pensiun, ada kos lagi. Ya nggak usah dipercepat, ya udah itu dulu aja lah. Ngapain kita mikirin dipercepat pensiun, mikirin percepatan energi baru dan terbarukan, kemudian harus nanggung biaya lagi. Ya lebih baik jangan dulu, itu dulu. Yang penting ekonomi kita bisa tumbuh dulu. Sementara kalau kita mengurangi batu bara dalam negeri, tapi kita masih ekspor batu bara, artinya konsisten kebijakan, tapi nggak konsisten dalam action. Ya. Nah, jadi pentingnya ini percepatan EBT energi baru. Ini harus pemilihannya didasarkan basis output, karakteristik demand, keekonomian, potensi lokal. Tadi Pak Wiloyo juga sudah menyebut ini, menjamin reliability, keekonomian, security of supply. Itu adalah base kita kalau memilih EBT tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, perlunya energi listrik di distrik itu nggak bisa bergantung pada satu sumber, itu batu bara, minyak, gas, jadi perlu energi mix. Jadi kalau mau masuk EBT ya ada hydro, geothermal, angin, biomass untuk
masuk di dalam kelistrikan nasional. Karena ini ada faktor-faktor tadi, energi tadi, sustainability, reliability, dan keekonomian. Nah, ini contoh pertimbangan biomass, kami pernah hitung-hitung ini. Jadi kalau pertimbangan biomass misalnya hasil hutan ya, hasil hutan ada akasia, ini waktu kita hitung dengan teman-teman kehutanan, izin Pak, yang dari IPB Pak ya, hitung-hitung ini dari kehutanan 1 kilogram bisa 4.500 kalori, kilokal, 1 hektar ini katanya bisa 40 ton ya, jadi 180 juta kilokalori, ekivalen listrik bisa 62,79 MW ya, bisa kita hitung kok hasil hutan. Ekivalensi berapa menit lagi Pak? 2 menit lagi Pak. 2 menit lagi, kita 2 menit Pak ya. Kemudian eukaliptus ya, jadi ini contoh-contoh kehutanan. Kemudian ini contoh kita jenis vegetasi apa aja, ini sudah dihitung oleh teman-teman. Jadi ada siklusnya, tinggal nanti prospek bisnisnya. Kemudian harga jual biomass berapa per ton juga kita coba hitung waktu itu. Ini ada ketemu ya, yang udah kering. Kemudian stakeholder ada KLHK dan lain-lain bisa terlibat lebih banyak. Kemudian produksi massa. Nah, izin 2-3 menit, apa prospek bisnis? Saya ambil contoh ya, tadi, kalau misalnya, kalau sekarang mengacu kepada batubara PLN 2022 kalau nggak salah kebutuhannya 140 juta ton. Kalau nanti misalnya 5% co-firing biomass dari batubara itu dan semua PLTU, kasarnya 5% dari 140 itu ada 7 ton Bapak Ibu. Kalau 10% kira-kira 14 juta ton. Kalau referensi kepada harga batu bara $70 per ton kalori 6.300, maka kalau 7 juta ton bisa kontribusi 5% terhadap kebutuhan batu bara, kita hitung untuk kasar lah ini ya, dengan 3.600 kilokalori. Saya asumsikan tadi biomass rata-rata bisa juga ada 4.000 atau 3.000, kira-kira ini average ya, kalau salah dihitung nanti kali $70 kali 7 juta ton tadi dengan $1 kira-kira 14.800, ini 7 juta ton ada 4,15 triliun. Peluang yang luar biasa menciptakan rente ekonomi. Kalau misalnya sampai 10%, 14 juta ton, tadi Pak Wiluyo, Pak Direktur bilang 10,2 juta ton di 2025 targetnya. Kalau sampai nanti ini mencapai 14 juta ton, Pak, ini ada 8,3 triliun. Itu produk ya. Kemudian akan 8,3 bisa menciptakan rente ekonomi baru lagi yang panjang, yang multipliernya lebih dari ini. Ini kalau ditangkap oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk menggerakkan ini akan luar biasa gitu ya. Ini contoh konkret. Kemudian bagaimana mekanisme selanjutnya? Ya tentu harus kita pikirkan. Trade market, supply chain-nya bagaimana? Regulasi gimana? Mekanisme harga market tersedia, sustainability bahan baku menjadi question. Kemudian pricing perlu kompetitif yang ekonomis. Regulasi siapa? Pemerintah pusat, pemerintah daerah. Playernya juga ada PLN, ada perhutani, private sector, masyarakat ataupun pemerintah. Sebenarnya tinggal ditata dengan baik. Kemudian ini contoh di Swedia bagaimana cara kelola manajemen sampah ini untuk berbagai faktor. Jadi bisa 35 menit rangkaian ini. Saya masuk pada satu kesimpulan. Satu, sumber daya energi biomasa memiliki sifat sustain dan continuous serta memiliki keunggulan dibandingkan sumber EBT yang intermittent sehingga sangat tepat untuk mengisi percepatan dan kontribusi EBT. Dua, pemanfaatan sumber daya energi biomasa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang akan memberikan multiplier positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, untuk menjamin sustainability, penyediaan biomasa skala besar harus ada upaya redesign terhadap harga biomasa. Saya masih sependapat perlu redesign harga. Jadi penerapan harga mengacu kepada harga batubara DMO perlu dipertimbangkan ulang. Karena DMO kan masih diberi pemerintah. Kalau nanti lepas pertimbangan dari DMO, sehingga untuk mendorong gairah perkembangan pemanfaatan biomasa dan selama DMO gas dan DMO batubara ditetapkan, bila ternyata terjadi kenaikan BP biaya produksi di PLN karena kontribusi biomasa, kiranya dapat dimasukkan sebagai elastisitas perubahan pada tarif atau melakukan penerapan tarif adjustment tadi.
Jadi ini yang bisa disampaikan. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman pemirsa PJ Channel yang terhormat, yang kami hormati, terima kasih telah menyaksikan tayangan kami tentang biomass. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Anda adalah bagian dari pelaku bisnis biomass Indonesia yang akan datang. Jangan lupa subscribe and like. Sampai ketemu di dalam TJ Channel berikutnya. Salam sehat.